Kerang Sang Raja. Cerita atau pengenalan apa itu Kerang Sang Raja, kenapa saya ini memilih bisnis ini, kenapa harus jualan kerang gitu. Nah, jadi pada awal tahun lalu, tahun 2018 sampai pertengahan tahun 2018 itu saya dan teman saya itu berkeliling mencari kuliner. Jadi pada saat itu kuliner khususnya seafood yang lagi ngehits, yang lagi nge-booming itu adalah cumi. Nah dari situ kita melihat peluang bahwa ada seafood lain yang belum diterkenalkan. Salah satunya adalah kerang. Walaupun pada saat itu ada yang sudah jualan kerang terlebih dahulu daripada kami, cuma dari situ kami melihat peluang lain. Karena orang tua dari teman saya ini adalah salah satu supplier seafood di Jogja. Kami berpikir bahwa ketika kami menjual seafood dalam bentuk masakan matang itu akan lebih murah sumber dayanya karena dekat. Setelah itu kami tidak memerlukan banyak waktu untuk brainstorming, mencari nama brand ini, lalu kita membuat konsepnya. Yang pertama nama ini kita temukan yaitu Kerang Sang Raja. Nah kenapa namanya Kerang Sang Raja? Kerang Sang Raja ini mengartikan bahwa kerang yang disajikan oleh kami adalah kerang untuk raja. Sang Raja di sini adalah customer kami. Maka dari itu nama ini kami rasa sangat cocok karena memang yang kami tonjolkan itu adalah kualitas dari kerang dan kualitas dari bumbu yang kita punya. Bumbu yang kami pakai ini adalah bumbu rempah-rempah, jadi bukan bumbu instan. Terus setelah kita menemukan nama, setelah brand juga kita buat, kita membuat konsepnya. Nah, konsep di sini kita memang sengaja mengambil konsep street food. Kenapa konsep street food? Kenapa nggak langsung jualan di ruko gitu? Yang pertama karena kami ini mahasiswa, modal kami terbatas. Dari situ kami brainstorming lagi bagaimana dengan modal sedikit kita bisa membuka. Akhirnya kita membuat konsep di mana Kerang Sang Raja ini kita dirikan di pinggir jalan. Kita sebutnya konsep street food. Tapi kita bisa bikin orang ngerasa bahwa oh ini Kerang Sang Raja beda nih kerangnya dari yang lain. Kita menemukan 3 keunggulan yang bisa kami bikin di Kerang Sang Raja ini. Yang pertama adalah perihal marketing dan packaging. Karena kami ini adalah mahasiswa, kami memiliki ilmu desain, kami memiliki relasi. Dari situ marketing kami menggunakan Instagram atau sosial media yang dimana itu dekat dengan segmentasi kita. Target audiens kita adalah mahasiswa. Nah dengan sosial media ini kita basing dari teman ke teman kayak gitu lewat sosial media, akhirnya terbentuk suatu target sendiri bahwa memang mahasiswa ini bisa kami jangkau dengan sosial media. Terus dalam hal packaging, di sini packaging kita bikin semenarik mungkin. Kita bikin yang kekinian. Mungkin kalau di warung lain atau di kedai outlet selain Kerang Sang Raja itu packagingnya masih dengan plastik dan styrofoam dengan polosan. Nah di sini kami bikin packaging yang menarik, yang ramah lingkungan, tapi kita sertakan brand kita di situ. Kita juga ada branding di packaging tersebut. Jadi orang ketika beli itu harapannya akan selalu ingat dengan nama Kerang Sang Raja. Setelah itu hal kedua keunggulan dari kami itu adalah dari location. Karena segmentasi kami adalah mahasiswa, yaitu di sekitaran kampus. Selain itu mengapa kami mencari tempat dekat mahasiswa? Karena komitmen kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar bareng kami. Kami ingin Kerang Sang Raja ini menjadi wadah teman-teman mahasiswa untuk saling belajar bagaimana caranya berjualan, bagaimana caranya bisnis, bagaimana caranya bertemu dengan banyak orang, bagaimana melayani seorang customer. Jadi kita pengennya Kerang Sang Raja ini menjadi wadah buat teman-teman mahasiswa. Makanya kami lokasi memang dekat dengan kampus supaya orang-orang yang berjaga atau karyawan kita itu bisa kita rekrut dari mahasiswa, customernya pun dari mahasiswa. Yang ketiga ini adalah dari pelayanan. Nah di sini kami menekankan bahwa pelayanan kami di Kerang Sang Raja itu pelayanan tingkat resto, di mana ketika customer datang dia disambut, dia diberikan menu, dia diperkenalkan menunya, setelah itu dipersilahkan, nanti akan dipanggil namanya. Nah pelayanan seperti itu yang kita tekankan supaya
customer ini ketika datang di Kerangsangaraja itu merasa puas. Harapannya berpikir bahwa walaupun mereka itu datang ke warung street food, tapi mereka dapat pelayanan yang maksimal. Untuk saat ini Kerangsangaraja alhamdulillah sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di Jogja. Lokasi ini adalah lokasi pertama kali Kerangsangaraja didirikan pada 11 November 2018. Jadi ini outlet pertama di sini, terus ada outlet kedua itu di Jalan Kaliurang, outlet ketiga itu ada di Seturan, outlet keempat ada di UIN, outlet kelima ada di STTA, dan outlet keenam itu ada di Jalan Palagan. Dan kita untuk bulan depan dan bulan-bulan berikutnya menjadi target kita bahwa 1 bulan itu kami buka minimal 1 outlet. Suka duka yang saya lalui ketika membangun dan menjalankan Kerangsangaraja ini, banyak suka di sini, yaitu sukanya karena ketika saya ini memimpin sebuah bisnis ini, dan bisnis ini berisi hampir semua orang yang terlibat dalam Kerangsangaraja ini adalah mahasiswa. Di sini yang saya senangi karena ketika saya ngajak diskusi atau ngobrol dengan teman-teman semua, itu adalah kita dapat ilmu gitu, dari teman-teman yang berbeda background, berbeda kampus gitu. Ketika kita ngobrol itu mereka nyambung dan kita saling berbagi ilmu. Walaupun saya sebagai CEO, tapi teman-teman yang ada di sini ini saya rasakan bahwa mereka bukan seperti karyawan. Mereka teman-teman saya ya. Untuk dorongan sendiri sebenarnya asal dari diri saya sendiri. Motivasi dan dorongan dari sendiri yang bikin Kerangsangaraja ini bisa terbangun. Untuk harapan kedepannya, saya berharap bahwa Kerangsangaraja ini bisa terus besar, orang-orangnya semakin banyak, sehingga jadi nantinya ketika udah banyak orang itu banyak juga ilmunya, banyak yang didiskusikan, banyak yang di-sharingkan. Dan harapan saya teman-teman yang ada di Kerangsangaraja ini ketika nantinya udah nggak di Kerangsangaraja itu bisa membuka usaha sendiri. Harapan kami sih seperti itu.